kabarnya hari ini? Pasti kabarnya luar biasa. Nah, seperti biasanya hari ini kita beribadah lagi di sekolah minggu. Dan tentunya ibadahnya masih di rumah dulu ya. Oke, yuk kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita ambil sikap berdoa. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih online, tapi berkat-Mu Tuhan selalu ada untuk kami semua. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Godagi-dagi. Setelah ini akan ada tampilan yang sangat luar biasa dari kakak-kakak sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Oh, giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell Rock. Nah, adik-adik sudah menyaksikan bagaimana kemeriahan kakak-kakak sekolah minggu hari ini.
sangat luar biasa. Hari ini ada tampilan yang berbeda ya Kak Vio ya. Wah, sangat energik sekali. Nah, kita akan lanjut pujikan dari Pulau dan Benua. Nanti kita pakai gerakan tangan yang semangat ya. Kak Vio, pas Natalan kemarin Kak Vio di rumah ngapain aja nih? Di rumah yang jelas nonton apa? Oh, nonton ibadah sama Kak Tata juga. Nah, kalau Dede gimana waktu Natalan kemarin? Wah, sama juga. Nonton juga pasti nonton. Iya, pasti. Soalnya anak-anak sekolah minggu kita itu hebat. Iya. Yuk, kita melanjutkan pujian kita yang lebih semangat lagi, oke? Ya Kak. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, nanti minta tolong Kak Vio ya yang berdoa untuk firman Tuhan. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami yang akan mendengarkan, kiranya firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi di ibadah online kita. Ya, sebelumnya Kak Yudi mau mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik semuanya dan selamat tahun baru. Ya, yalah.
di tahun yang baru ini kita boleh semakin bersemangat di dalam kita mengikut Tuhan. Kita boleh semakin bersungguh-sungguh di dalam kita mau mengikut Tuhan. Dan kita juga boleh semakin setia di dalam kita mengikut Tuhan. Ya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan masih berbicara seputar Natal ya. Di pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang orang-orang Majus. Pagi hari ini kita mau belajar dari orang-orang Majus ini apa yang bisa kita pelajari di dalam mengikut Tuhan. Ya. Firman Tuhan kali diambil di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ya, sebelum Kak mau melanjutkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan melihat sebuah tayangan video mengenai orang-orang Majus ini. Ya, mari adik kita mau lihat bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah.
sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, semuanya sudah melihat tayangan video pagi hari ini tentang orang-orang Majus. Apa yang kita bisa ambil dari kisah orang-orang Majus ini? Pagi hari ini ada 4 hal yang mau Kak Yudi bahas mengenai orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini yang pertama mempunyai hati yang percaya. Ya, kita tahu ketika orang-orang Majus ini melihat sebuah bintang, ya, dia percaya bahwa bintang yang dia lihat ini menandakan bahwa akan lahir seorang raja besar. Ya, maka dari itu mereka mencari, ya, siapakah raja besar yang lahir itu. Ya, melalui bintang yang menjadi penunjuk jalan buat dia, akhirnya mereka sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, adik, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa bayangkan kalau tadi dia berkata bahwa akan lahir raja besar. Ya, pada kenyataannya ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah bisa kalau kita lihat apakah menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai raja besar? Ya. Contohnya kita bayangkan ya, ketika Yesus lahir, kalau raja besar itu dia pasti lahir tidak di kandang domba seperti Tuhan Yesus ini. Ya, pasti seorang raja besar itu lahir di tempat yang mewah, di tempat yang besar, di tempat yang bersih, ya. Tapi kenyataannya Yesus lahir di kandang domba. Yang kedua, kalau dilihat dari struktur, ya, raja yang lahir, pasti orang tuanya itu juga raja, ya. Raja melahirkan seorang putra raja, ya, seperti itu. Tapi kenyataannya Yesus lahir dari Yusuf dan Maria. Kita tahu bahwa Yusuf bukan raja, tapi Yusuf seorang tukang kayu. Ya, jadi kalau kita melihat kenyataan ini, bagaimanakah orang-orang Majus ini kok tetap punya hati yang percaya? Ya, mereka tetap yakin bahwa Yesus yang mereka lihat pada waktu itu adalah raja yang besar. Ya, jadi mari adik kita belajar dari orang-orang Majus ini. Yang pertama, kita punya hati yang percaya. Kita belajar punya hati seperti hati-hati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memberikan contoh yang luar biasa. Ketika dia masuk dalam dapur perapian, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kalaupun nanti dia tidak ditolong dari api perapian itu, mereka tetap percaya. Kalaupun Yesus tolong, mereka tetap percaya. Ya, mari kita belajar seperti hati Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti orang-orang Majus ini. Walaupun pada kenyataannya tidak sesuai, ya, tapi mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Itu yang pertama yang kita bisa. Yang kedua, punya hati yang menyembah. Orang-orang Majus ini begitu mereka ketemu dengan Yesus, ya, mereka langsung sujud menyembah. Kalau ada baca di ayat yang ke-11 bagian A, kita melihat ketika, coba kayu dibacakan ya, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya. Orang-orang Majus ini begitu melihat Yesus, mereka langsung sujud menyembah. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang-orang Majus punya hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana dengan kita?
Kalau orang-orang Majus ini orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bisa memberikan contoh menyembah dengan begitu luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah memberikan penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan? Ya, mari adik-adik kita belajar bagaimana cara menyembah yang baik. Cara menyembah yang baik, kita berikan hati kita. Kita mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, contoh yang gampang ketika kita beribadah, mari kita belajar beribadah dengan baik. Nah, sesuai ketika kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari ketika kita menyembah, ketika mungkin kakak-kakak ngajar kita, ya nanti kita sembah Tuhan, berikan penyembahan dengan hati kita, dengan seluruh hidup kita. Ya, belajar menyembah Tuhan dengan sepenuh hati seperti orang-orang Majus ini. Ya. Yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari orang-orang Majus ini? Orang Majus ini punya hati yang berkemurahan. Ya, orang-orang Majus ini punya hati yang murah hati. Kita mau kayak dibacakan ya di ayat yang ke-11 bagian B. Ya, mereka pun membuka tempat hadap bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, ketika orang-orang Majus ini ketemu dengan Tuhan Yesus, ya walaupun mungkin kita bisa berpikir, wah kenyataannya berbeda, nyembah rajane kok tidak sesuai dengan harapan mereka, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa mereka tetap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, waktu mereka memberikan persembahan, mereka sudah persiapan jauh-jauh dari kampung halamannya. Mereka membawa emas, mereka membawa kemenyan, mereka bawa mur, semuanya dipersembahkan. Ya, adik-adik belajar dari orang Majus, mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik, punya hati yang berkemurahan. Ya, contoh yang luar biasa yang kita bisa lihat dari orang-orang yang murah hati seperti orang Samaria. Beberapa waktu yang lalu Kak Edi bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, ketika dia melihat orang yang tidak dikenal, bukan saudara, bukan teman, ya, ketika dia melihat orang itu mengalami penderitaan, dia rela memberikan waktunya, dia rela menolong orang itu. Dia rela memberikan uangnya supaya orang yang ditolongnya ini bisa sehat kembali. Ya, beberapa waktu yang lalu Adi bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ingat kan? Ya, bagaimana orang itu ditolong, dibalut luka-lukanya, ya, akhirnya dibawa ke penginapan dan orang itu jadi sembuh kembali. Ya, adik-adik, mari kita belajar berkemurahan, punya hati yang murah hati. Kalau hari-hari ini kita melihat bagaimana banyak orang yang mengalami kesusahan karena hari-hari ini kita masih berjuang untuk melawan virus corona ini ya. Banyak orang-orang yang susah. Mari hari-hari mungkin dengan tenaga kita, dengan mungkin sedikit uang yang kita punyai, mari kita belajar untuk kita punya hati yang murah hati. Mungkin ketika ada teman yang membutuhkan, mari kita tolong. Ketika kita melihat mungkin ada saudara kita yang lagi kesusahan, karena mungkin orang tuanya lagi di PHK, atau mereka sedang susah dalam hal yang lain, mari belajar memberikan kemurahan hati kita. Belajar seperti orang-orang Majus, rela memberikan ya, apa yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan yang keempat yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini, yaitu orang Majus ini punya hati yang taat ya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Adik-adik, orang Majus ini punya hati yang taat kepada Tuhan. Ya. Ketika mereka tidur, ketika mereka beristirahat, malam harinya malaikat datang. Ya, dia berkata kepada orang-orang Majus ini supaya orang-orang Majus ini kembali ke negerinya tidak melalui jalan yang tadi mereka lewati. Ya, karena apa?
kalau mereka kembali, mereka akan ketemu dengan Raja Herodes. Kan Raja Herodes berpesan kepada orang Majusi, kalau nanti ketemu sama raja itu, ya, beritahu supaya Raja Herodes pun datang menyembah. Tapi di mimpi itu diperintahkan kepada orang-orang Majusi supaya orang Majusi ini tidak kembali lewat jalannya semula, supaya mereka tidak ketemu dengan Herodes, supaya mereka kembali melalui jalan lain. Di sini kalau kita melihat bagaimana ketaatan dari orang-orang Majusi ini, kita tahu kalau kita melanggar perintah raja mungkin hukumannya berat, ya kan? Tapi di sini orang-orang Majusi ini lebih taat kepada perintah Tuhan. Maka dari itu dia tidak kembali melalui jalan yang mereka lewati tadi untuk ketemu dengan Herodes. Mereka pulang melalui jalan yang lain sehingga mereka sampai ke tempat mereka. Walaupun akibatnya membuat Herodes marah. Kalau dibaca di kisah selanjutnya bagaimana kemarahan Herodes ketika Herodes merasa diperdayai oleh orang-orang Majusi ini, ya, dimana akhirnya Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak-anak usia di bawah 2 tahun. Ya, di sini kita belajar tentang sama orang Majusi ini tentang ketaatan. Mari kita belajar taat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita belajar taat? Tuhan sudah berikan perintahnya melalui firman-Nya. Dalam Alkitab ini tertulis banyak sekali perintah-perintahnya. Mari kita belajar taat seperti orang-orang Majusi ini. Ketika misalnya firman Tuhan mengatakan jangan takut, kita juga belajar jangan takut. Ketika firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, belajar menghormati orang tuamu. Ketika firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak berbohong, mari kita belajar untuk tidak berbohong. Ya, lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ya, adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini. Mari di tahun yang baru ini kita mau belajar untuk kita punya hati yang lebih percaya kepada Tuhan, untuk kita punya hati yang lebih menyembah kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hati kita, hidup kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk murah hati, karena kita tahu ketika kita murah hati, Allah pun akan bermurah hati kepada kita. Dan yang keempat, kita mau belajar taat, lebih taat lagi kepada Tuhan. Kita mau belajar lebih mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh semakin diberkati. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Mari adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu, mau mengajari kami melalui orang-orang Majusi ini Tuhan, untuk kami punya hati yang percaya, punya hati yang menyembah pada Engkau dengan benar, punya hati yang berkemurahan seperti firman Tuhan ajarkan. Terlebih kami punya hati yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu, supaya di tahun yang baru ini kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin hidup dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi perintah-perintah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni, tahun-tahun kemarin kami masih belum sungguh-sungguh. Biarlah di tahun yang baru ini kami semakin sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati orang tua anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami ini boleh terus berjalan, dan bangsa dan negara kami ini boleh bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Ya, terutama mengenai virus corona ini Tuhan, kami berdoa supaya virus corona ini boleh cepat selesai, sehingga bangsa kami ini boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala doa kami akhir ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kakak-kakak akan membacakan pemenang lomba Natal pada minggu kemarin ya. Oke, dari kelas B Nyamin. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Juara ketiga adalah Giona. Yeay, selamat Giona. Yang kedua adalah
Jovanka. Yeay, Spanyol. Terus juara pertama. Wah, siapa ini? Juara pertama Karolin. Nah, sekarang kelas Yusuf. Nah, siap-siap ya adik-adik kelas Yusuf. Nah, yang juara dari juara berapa dulu ini Kak Fiona? Juara 3 dulu dong. Oke, yang juara 3 ada Jehosa. Yeay. Terus yang juara 2 ada Dinar. Selamat Dinar. Terus yang juara 1 Ini deg-degan semua. Iya. Siapa ya? Yang juara 1 ada Prilly. Yeay. Nah, sekarang kelas Elia lah. Kelas Elia. Juara ketiga adalah Meme. Wah, yeay. Juara kedua adalah Ayo sama. Hana. Yeay. Juara pertama. Ayo. Yoel. Yeay. Nah, sekarang ini kelas Daud. Nah, ini murid-muridnya Kak Tata ini kelas Daud. Siapa yang gak sabar? Nah, juara 3 siapa ya ini? Siapa ya? Juara 3 ada Arthur. Selamat Arthur. Terus yang juara 2 ini ada Aldo. Yang juara 1 ada Chris. Selamat Chris. Oke, yang terakhir ya, kelas Halomo ini sengit-sengit soalnya kelasnya kan sudah besar. Iya, sudah bagus-bagus semua. Juara ketiga adalah Elo. Yeay. Selamat Elo. Juara kedua nama buah. Ayo apa? Nama buah. Ayo bukan, enggak ada apa namanya kelas Halomo. Siapa dong? Cherry. Oh, Cherry. Yeay. Nah, juara 1 ini Wah. spesial soalnya pas hari Valentine ini mungkin namanya. Wah, iya ini. Juara pertama Valentio. Yeay, selamat. Nah, selamat untuk adik-adik yang sudah menang. Semoga semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Ya, dan yang nggak menang nggak boleh sedih. Iya, ya. betul. Masih ada kesempatan yang lainnya. Betul. Oke. Dadah. Dadah.